Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga hingga saat ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi kita tentang cloud computing ya pada subbab user di Linux. Kita tahu bahwa yang namanya sistem operasi itu ya, pasti akan dikelola ya. Sehingga untuk mengakses atau mengelola mereka kita harus menggunakan user atau memiliki user untuk masuk ke sistem tersebut. Tidak terkecuali dengan Ubuntu server nanti ya, karena ke depan kita akan membuat atau men-setting server Ubuntu, server VPS Ubuntu, maka mau tidak mau kita akan berhubungan atau akan mempelajari terkait dengan sistem user pada Linux. Nah, kita masuk sedikit. Yang pertama bahwa dalam Linux itu ada 3 jenis user. Yang pertama ada jenis user dengan kategori root, kemudian jenis user akun reguler, kemudian akun service ya atau user service. Nah, ketiga item ini atau ketiga jenis user ini memiliki perbedaan masing-masing. Kita bahas masing-masing secara singkat dulu ya. Yang pertama bahwa ya namanya root itu adalah akun utama pada sistem Linux atau akun yang spesial ya, yang paling hebat. Kemudian dia dibuat secara otomatis saat proses instalasi ya, jadi tidak perlu ada proses pembuatan user untuk akun root maksudnya. Kemudian dia memiliki hak istimewa tertinggi dalam sistem. Ini merupakan poin yang penting. Kenapa? Karena ya dia memiliki hak apapun ya yang terkait dengan sistem operasi. Dapat melakukan pekerjaan administratif apapun dan dapat mengakses layanan apapun. Jadi kalau diibaratkan rumah, ya dialah tuan rumahnya. Jadi apapun yang dia ingin lakukan terkait dengan rumah tersebut, ya boleh-boleh saja. Wong dia yang punya ya. Jadi mau dia masuk ke kamar mandi, kemudian mau tidur di kamarnya, kemudian mau merubah rumahnya pun itu boleh-boleh saja. Ya namanya juga dia pemilik rumah. Seperti itulah kira-kira analoginya. Dalam Linux itu akan ada banyak pekerjaan nantinya. Ada yang berkait dengan pembuatan user, kemudian menginstal aplikasi, kemudian membuat file, kemudian menghapus file. Dari sekian itu, semuanya harus memiliki hak akses sebagai administrator ya. Jadi walaupun ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh user biasa nantinya, tetapi yang namanya administrator itu semua bisa dia lakukan, tidak ada pengecualian. Ya. Jadi root ini untuk tujuan administrasi ya atau untuk manajemen sistem operasinya. Kemudian ciri khasnya adalah dia itu memiliki simbol pagar pada terminal Linux. Ini kira-kira contohnya. Bisa Anda lihat mungkin secara jelas ya. Kalau kita mau lihat di realnya, kira-kira dia seperti ini. Saya masuk dulu sebagai root. Nah, mungkin Anda bisa lihat ini ya. Saya tidak kelihatan sih. Saya capture saja. Nah, mungkin Anda bisa melihat ini ya, tanda pagar ini sama ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka Anda punya hak untuk melakukan hal apapun ya, atau Anda sudah sebagai yang punya rumah lah seperti itu. Contoh misalnya saya sekarang ada di PWD, saya ada di home cloud. Folder etc itu adalah folder private, maksudnya folder yang tidak bebas dimasuki oleh orang. Kalau saya buat folder sebagai root, ini mkdir, misalnya slash punya root, enter, kita ls slash etc, kita cari ya yang mana yang punya root di sini. Kita cek HIJK elemen OP. Punya root mana ya? Punya root di mana ya? Mungkin saya salah ya. Coba saya clear dulu. Saya ada ya. ls saja slash. Coba kita lihat. Ini dia. Ini saya salah
salah masuk kamar tadi ya. Nah, ini dia. Jadi sudah berhasil dibuat direktori pada ya root paling atas. Itu. Kira-kira itulah contoh ya. Jadi ibaratnya tuan rumah, mereka akun ini boleh-boleh saja melakukan hal apapun. Itu terkait dengan user root. Oke, kita pindah ke jenis user yang kedua atau jenis user reguler atau normal. Ini yang sering kita gunakan. Bahkan nanti dalam pembuatan server VPS kita. Pengelolaan server VPS. Nah, kita masuk kategori kedua terkait dengan akun reguler atau akun standar. Jadi, yang pertama dia merupakan akun standar. Kemudian, ya satu akun reguler dibuat pada saat proses penginstalan. Mungkin Anda waktu install masih ingat ini, tampilan ini. Ini ya, tampilan ini. Jadi pada saat Anda install akan diminta nama, username, password ya. Inilah user yang pertama kali dibuat ya, user reguler seperti itu. User reguler kemudian dapat ditambah setelah proses install. Jadi ketika penginstalan sistem operasi selesai, Anda bisa menambahkan user lagi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di server kita ada 2 orang yang kelola. Anda ingin berbagi pekerjaan, ya silahkan saja buat user, misalnya user A, user B ya dengan passwordnya masing-masing. Kemudian dia ditujukan untuk pekerjaan rutin ya, pekerjaan biasa misalnya kalau desktop itu misalnya buat dokumen, ngetik dan seterusnya. Kalau di server itu boleh saja nanti tapi dengan menggunakan akses sudo. Gitu. Kemudian ya hanya dapat melakukan tugas yang diizinkan dan hanya dapat mengakses file dan layanan yang diizinkan. Artinya ya dia bisa melaksanakan tugas-tugas tertentu ya, sebagai user biasa dia bisa melakukan beberapa hal tertentu. Jadi contoh misalnya kalau rumah itu kita tamu, ya biasanya sih kita boleh-boleh saja duduk di ruang tamu atau di teras. Cuma kalau kita sudah mau masuk kamarnya orang, ya itu tidak boleh lagi kecuali diizinkan. Seperti itu. Ya. Nah, saya berikan contoh misalnya, ini ada mengakses file dan layanan yang diizinkan. Saya berikan contoh misalnya di Linux itu kalau namanya user biasa ya, ini root, kemudian ada home ya, kemudian ada misalnya etc seperti yang kita pelajari sebelumnya, bin dan lain-lain. Selain home ini adalah daerah yang tidak bisa diakses secara bebas oleh user biasa. Saya buka dulu ya untuk file yang sebelumnya biar ada ilustrasi. Oke, ini ya file yang kemarin. Ini dia. Kira-kira seperti ini. Biasanya user reguler itu hanya memiliki hak di sini, ya, hanya memiliki hak di sini. Mau buat file di direktorinya, namanya di dokumennya maksudnya, mau buat file, edit file dan seterusnya itu boleh. Tetapi kalau misalnya di luar daripada ini merupakan daerah yang ya, tidak bebas untuk diakses. Kita berikan contoh misalnya, saya akan membuat direktori di /etc ini ya. Direktori di /etc atau di luar lah, saya mau buat di sini. Nah, coba kita ketikkan perintah. Ini saya login sebagai administrator. Saya keluar dulu ya. Login. Ini namanya user reguler. User reguler saya. Oke, saya sudah masuk sebagai user reguler. Nah, ciri khasnya itu ada tanda dolar. Ini saya perlihatkan. Dia ada tanda dolar seperti itu. Oke. Coba saya buat directory mkdir root ya paling atas, kemudian ini dari user reguler. Saya akan buat directory di root yang paling atas. Tekan enter. Nah, coba Anda lihat ya. Jadi ada tulisan. Coba lihat ini. Poin paling penting adalah ya permission denied. Artinya apa? Seperti kita tamu mau masuk ke kamar tidurnya orang, buka lemarinya gitu kan. Ya tentu kita akan tidak boleh, harusnya tidak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Oke.
kecuali nanti ada yang namanya sudo, kecuali kita diizinkan nantinya. Nanti kita pelajari di materi akhir seperti itu. Saya kira terkait dengan ini sudah ada gambaran ya, reguler. Ini tadi sudah saya perlihatkan ada tanda dolar jika itu user biasa. Kemudian ini service ya, ini kurang huruf S-nya. Jadi ada user yang kategori ketiga itu adalah user service. Dia itu tidak dibuat secara manual ya, tapi dibuat otomatis pada saat proses penginstalan paket. Jadi user ini adalah user yang apa istilahnya, dia dibuat untuk urusan-urusan aplikasi. Jadi misalnya akan dibuat web server misalnya. Biasanya kalau kita pakai Apache akan ada user system yang diciptakan oleh proses penginstalan tadi untuk melakukan urusan-urusan yang terkait dengan web server tersebut ya. Jadi kita tidak akan login menggunakan user itu ya, karena mereka dibuat istilahnya bukan untuk kita tetapi untuk urusan sistem. Sistem itu ya mesin, maksudnya sebuah aplikasi bukan manusia. Sehingga tidak perlu login seperti user biasa. Jadi digunakan oleh layanan untuk menjalankan proses dan menjalankan fungsi. Nanti saya perlihatkan pada saat penginstalan Apache atau web server nantinya itu akan kelihatan. Kemudian ya tidak ditujukan untuk pekerjaan rutin. Jadi maksudnya memang user itu dibuat ya bukan untuk digunakan login, artinya kita tidak bisa pakai untuk login. Seperti itu ya. Jadi mereka dibuat bukan untuk urusan-urusan rutin, itu maksudnya untuk buat direktori misalnya, atau untuk membuat dokumen dan lain-lain. Jadi itu beda peruntukannya ya, beda peruntukannya. Oke, saya kira terkait dengan jenis-jenis user ini sudah clear ya. Semoga bisa didapat poinnya ya. Jadi ada 3 poin besar ya, anggap saja ini tuan rumahnya, kemudian ini tamunya, kemudian ini ya lain lagi. Saya tidak tahu gimana analoginya. Kemudian kita lanjut ke ya untuk melihat daftar user di Linux ya. Jadi user saya ini adalah sistem operasi saya ini adalah sistem operasi yang baru, belum install apa-apa ya. Kita coba lihat usernya. Nah, daftar user sebenarnya bisa Anda buka di sini. Ya, dia sebuah file teks ya, sebuah file teks yang bisa dipakai atau dibuka dengan beberapa perintah. Salah satunya adalah perintah ini. Nanti Anda cari tahu apa itu les. Kita ketik saja les/etc. Ini apa namanya? Ini adalah sebuah directory. Ini adalah sebuah file. Kalau kita masuk ke sini, ya saya sudah jelaskan kemarin. Ini dia ya, /etc. Aduh, salah. Nih, /etc. Kan? Artinya di dalam sini ada file namanya pas.wd. Nah, di sini adalah file teks yang bisa Anda lihat. Ya, Anda bisa lihat dengan editor atau perintah yang lain. Kita coba saja enter. Nah, kira-kira ini isinya. Ya. Biasanya nama usernya ada di sini. Nah, coba lihat ini user root ada. Kemudian user cloud, user yang saya gunakan sekarang, dan lain-lain ya, dan lain-lain seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau Anda ingin memfilter hasil ini bisa menggunakan perintah ini. Kita coba saja. Untuk keluar dari sini bisa tekan quit ya, huruf Q. Kemudian -d-2 -f1/etc, ini filenya. Kemudian pas.wd. Nah, ini. Ya, saya coba untuk apa namanya? Ini hasil filternya ya. Jadi
file yang sama ini tetapi hanya ditampilkan item-item tertentu saja. Ini ya, ada user, kemudian ada cloud. Saya juga sempat tadi buat cloud 2 ya tadi pagi. Ya mungkin di sini ada file system karena kita merasa tidak pernah membukanya. Seperti itu. Bukan membuka ya, tidak pernah membuatnya, tidak pernah diketik manual. Seperti itu. Ini ada saja pada saat kita menginstal sistem operasi di Ubuntu server. Oke, kita lanjut lagi. Gimana cara membuat user? Ada 2 perintah yang saya tahu ya. Tetapi kita menggunakan perintah ini saja. Ya, sangat sederhana. Sudo add user nama user. Ya, sudo add user nama user. Kita coba-coba saja. Nah, kenapa misalnya saya menggunakan kata sudo? Ya, itu tadi kalau Anda menggunakan user biasa, itu Anda harus menggunakan atau mengawali dengan perintah sudo. Ya, supaya apa? Anda punya izin seperti itu. Nah, nanti kita bahas. Atau gini, saya masuk saja sebagai root ya. Saya masuk saja sebagai root. Sudo su. Jadi ini isi password untuk cloud. Nah, ini sudah masuk ke root. Oke. Sekarang saya buat sudo. Tidak pakai sudo ya. Kalau sudah admin itu tidak pakai sudo. Add user, kemudian nama user. Nah, saya coba dengan nama cloud 3. Saya enter. Nanti dia akan minta password ya. Saya isi saja yang sama biar enggak cepat lupa. Minta password konfirmasi, ketik ulang saja. Kemudian full name ya. Misalnya cloud 3. Room number, nomor telepon, saya isi acak saja, nomor telepon rumah, order. Oke, apakah informasi ini benar? Enter. Nah, maka pada saat itu sudah muncul user baru. Kalau penasaran ya bisa saja dengan tadi kemudian slash etc passwd kalau mau cek ya. Terbalik nih, tc passwd. Ini dia, sudah kelihatan ya. Ini dia cloud 3. Oke, saya kira untuk membuat user itu sangat sangat mudah. Add user, apa nama usernya. Seperti itu. Kalau mau login boleh saja. Saya keluar saja, exit. Ini saya login sekarang sebagai, kalau mau tahu, UMI. Saya login sebagai user cloud ya. Kalau kita mau tes, coba kita keluar lagi. Oh, sebagai admin. Exit. Wah, kembali ke cloud ya. Saya pakai perintah sudo login cloud 3. Saya mau login langsung saja ke cloud 3. Isi password cloud kita. Isi password untuk cloud 3. Ini dia ya. Ciri khasnya itu bisa Anda lihat di awal-awal. Ini kita sudah masuk ke cloud 3 ini. Bisa Anda cek di sini cloud 3. Kalau Anda mau pakai perintah boleh juga UMI. Siapa saya. Jadi ini untuk mengecek user yang aktif sekarang. Nah, ini dia, kelihatan kan? Ini kelihatan kan ada cloud 3. Oke, kira-kira seperti itu. Saya keluar dulu. Nah, ini kalau penasaran saya login sebagai siapa lagi ya. Ketik saja UMI. Nah, itu cloud. Gitu ya. Jadi sepertinya dia aktif di user yang pertama dibuat ya. Pada saat penginstalan itu kan ada user yang dibuat. Seperti itu. Oke, saya kira clear dengan terkait dengan buat user. Perintahnya simple saja, sudo add user nama user. Berikutnya kita akan mencoba ini beberapa perintah terkait user. UMI itu
jika ingin mengetahui user login saat ini. Jadi Anda misalnya tiba-tiba saja masuk seperti ini, seperti saya tadi lupa saya login sebagai siapa ya? Ya, ketik saja UMI. Sesuai dengan artinya ya. Ya, cloud. Kemudian untuk login, misalnya Anda punya beberapa login user A, maksudnya punya beberapa user A, user B, user C, maka Anda bisa memilih misalnya perintah login. Kalau mau login ke Cloud 3, langsung saja pakai Cloud 3. Ini diminta sebagai root, ya saya pakai sudo aja lah. Sudo, nanti kita bahas tentang sudo. Login Cloud 3. Dia minta password untuk Cloud 3 ini. Pilih Cloud 3. Ini dia. Sekarang kita login sebagai Cloud 3. Gitu ya. 3. Kemudian untuk keluar ini exit. Keluar dari akun. Cuma kalau saya ketik keluar ini dia akan menuju ke akun yang pertama dibuat. Akun yang pertama dibuat. Ke cloud. Oke. Untuk buat user saya kira tadi sudah. Untuk menghapus user silahkan tulis saja userdel kemudian apa nama usernya. Coba saya masuk ke root aja ya. Sudo su masuk ke root, kemudian kita hapus Cloud 3. Sudo, tidak pakai sudo ya kalau root. Userdel apa nama usernya. Userdel Cloud 3. Maka pada saat itu user Cloud 3 itu sudah terhapus. Gitu ya. Baik, kita lanjut membahas sedikit terkait sudo ya. Ini saya anggap penting juga karena kita akan sering sekali menggunakan perintah ini dalam proses konfigurasi VPS server Ubuntu nantinya. Nah, apa itu sudo? Ini berangkat dari gambaran bahwa admin itu bisa melakukan apa saja, kemudian user biasa itu punya hak yang terbatas. Tetapi sebenarnya user biasa maksudnya user reguler itu bisa menjalankan perintah-perintah yang berhubungan dengan urusan admin ya, sebenarnya bisa. Caranya adalah dengan menggunakan perintah sudo di awal perintah. Misalnya gini, Anda mau membuat direktori yang tidak bisa, misalnya gini ya, saya berikan contoh saja. Saya login dulu sebagai user biasa ya. Saya login ke cloud. Kemudian isi passwordnya cloud. Saya sudah masuk, kita bersihkan layarnya. Nah, kalau saya mau buat folder di root ya, mkdir / ini punya cloud gitu kan. Nah, ini harusnya tidak bisa ya, karena dia akan membuat directory bukan pada daerah kekuasaannya. Itu ada permission denied kan. Caranya adalah ya, agar dia bisa melakukannya itu menggunakan perintah sudo mkdir / saya percepat saja nih, sudo ya, apa perintah yang berhubungan dengan sistem. Seperti misalnya mau install nanti itu kan urusan administrasi, maka gunakan perintah sudo di awalnya. Termasuk ini contohnya. Kalau sudah seperti ini ya, nanti dia akan minta password untuk user cloud. Itu sudah jadi. Buktinya adalah kalau kita ls itu sama dengan dir, ada file yang bernama ini punya cloud. Saya kira ini bisa dilihat ini ya. Jadi kalau pakai mkdir itu dicegah ya, maksudnya langsung buat direktorinya. Tetapi kalau ditambahkan perintah sudo itu langsung bisa. Nah, kira-kira begitu contohnya. Jadi user biasa itu bisa melakukan perintah-perintah yang berhubungan dengan administrator. Ya, bayangkan saja ada tamu yang sudah diberi izin ya oleh yang punya rumah. Jadi ini kartu kamu pakai, kamu pasang di leher, gitu kan. Kalau misalnya
apa namanya, orang melihat kartu itu ya bebas melakukan apa saja. Atau misalnya di apa namanya, tag panitia kan, sebenarnya enggak, dalam acara itu kan orang tidak bebas masuk, ada daerah-daerah tertentu. Nah, kemudian dia diberi semacam kartu panitia yang digantung di lehernya ya, name tag seperti itu, maka setiap orang yang punya itu bebas masuk ke ruangan tersebut. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini teorinya ya, perintah untuk menjalankan suatu program yang butuh akses root. Saya kira sudah saya contohkan tadi. Membuat direktori di luar wilayah home itu adalah hal yang seharusnya tidak bisa, tapi ketika digunakan perintah sudo maka itu bisa. Ya. Ini saya sudah berikan contohnya walaupun pakai perintah mkdir ya. Kemudian yang penting juga adalah tidak semua user dapat menggunakan perintah sudo. Hanya user yang terdaftar atau didaftarkan yang dapat menggunakannya. Jadi, misalnya Anda buat user nih, user A, user B, user C. Pada saat Anda buat user tersebut, itu bukan berarti dia dengan seenaknya langsung bisa menggunakan perintah sudo. Ya tidak. Dia harus didaftarkan. Ya, perintahnya juga simple lah. Dia harus didaftarkan agar user 1, 2, 3 ini bisa menggunakan perintah sudo. Nah, user pertama yang dibuat saat proses penginstalan sudah otomatis dapat menggunakan sudo. Nah, pada saat saya menginstal Ubuntu server ini capture saya yang kemarin, kebetulan pada saat pengisian user itu saya mengisikan ini. User saya cloud, passwordnya sama, dan seterusnya. Yang pertama ini secara otomatis itu bisa menggunakan perintah sudo. Bisa menggunakan perintah sudo. Buktinya tadi saya buat ini ya. Ini tadi saya buat sudo mkdir itu bisa. Coba kita buat user baru. Misalnya sudo add user cloud 4. Jadi kita buat user baru ya, kita buktikan apakah dia bisa menggunakan sudo. Oke, passwordnya cloud 4. Kemudian full name-nya bebas saja sih. Kemudian room number-nya saya acak-acak saja. Oke, benar. Nah, sudah ada cloud 4 ya. Jadi saya mau login ke cloud 4. Nah, saya ketik passwordnya cloud 4. Oke. UMI. Nah, itu. Saya sekarang login sebagai cloud 4. Ini buktinya. Sebagai cloud 4. Oke. Kemudian tadi dijelaskan bahwa tidak semua pengguna user yang dibuat itu bisa menggunakan sudo secara otomatis. Sudo misalnya mkdir ini dari cloud 4. Sudo password, ini dia minta password untuk cloud 4. Saya tulis saja passwordnya. Nah, coba lihat ini ya. Jadi Anda tidak ya, bukan pengguna sudo ya. Jadi ini akan dilaporkan. Intinya ya, kita bukan user, jadi cloud 4 ini bukan user yang bisa menggunakan perintah sudo ini. Maka keluarlah peringatan ini, informasi ini. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa ya tidak semua user yang kita daftar itu bisa menggunakan sudo. Ya, hanya user yang didaftarkan nantinya yang bisa menggunakan. Oke? Nah, ini tadi sebagai bukti ya. Cuma saya berikan contoh cloud 2. Ya hampir sama lah tadi cloud 4 ya. Itu gagal karena belum terdaftar. Nah, gimana caranya supaya bisa kita daftarkan? Kita lihat saja ini ya. Nah, walaupun misalnya di sini cloud 2 ya, kalau saya menggunakan cloud 4 karena saya sudah membuat tadi cloud 4. Sekarang kita cek dulu grupnya ya.
Kita cek grupnya. Jadi kita cek grupnya ya. Jadi ceritanya ini cloud user yang kita daftarkan itu nanti bisa menggunakan sudo kalau dia masuk ke grup dari sudo ya. Itu juga kita akan bahas nanti tentang grup. Oke, ini kita cek dulu user 2 ini masuk di grup mana, seperti itu. Nah, sekarang kita ketik ini perintahnya baku groups. Kemudian apa nama usernya? User saya cloud 4 ya. Nah, ini ada tulisan ya, saya bagian dari grup belum ada sudonya, seperti itu. Dia belum masuk ke sudo, belum ada tulisan. Nanti kita lihat setelah kita tambahkan ya. Oke, lanjut ke sini. Ya, tambahkan user ke grup sudo. Kita coba-coba ya. Kemungkinannya sih tidak bisa. User mod -ag sudo, nama usernya cloud 4. Ya, ini tidak bisa karena kita sebagai user biasa, tidak mungkin lah. Kita kembali ke user sudo tadi, pengguna sudo. UMI. Nah, ini sekarang saya sebagai cloud ya, untuk mendaftarkan cloud 4 ini sebagai atau masuk ke dalam grupnya sudo ya. Kita pakai perintah sudo, kemudian user mod -ag sudo cloud 4. Ya, maksudnya kenapa saya pakai perintah sudo di awalnya, karena bagaimanapun juga cloud ini adalah user biasa. Sementara perintah yang saya ketikkan user mod ini merupakan perintah yang membutuhkan akses sistem atau perintah admin. Makanya kita pakai bantuan sudo. Gitu ya kira-kira. Kita enter. Untuk memastikan, kita cek lagi groups cloud 4. Nah, ini dia. Jadi dia sudah masuk ke grup sudo ini, sudah ada ya. Awalnya kan cuma ini. Setelah didaftar menggunakan perintah ini, maka dia bertambah masuk sebagai bagian dari anggota atau grup dari sudo. Oke. Di sini ada tidak? Ini kita lewati saja ya. Kalau mau dites, ya langsung saja. Cara ngetesnya adalah kita login ke cloud 4, sudo login, apa nama usernya, passwordnya cloud 4, diisikan. Nah, sekarang UMI. Nah, sekarang saya aktif di cloud 4 ya. Kita buktikan apakah sudah bisa menggunakan perintah sudo /mkdir/ kita buat direktori ini dari cloud 4. Kita enter. Dia minta sudah password, isikan passwordnya cloud 4. Kita tes ls/ apakah ada. Nah, ini dia. Artinya apa? Kalau muncul di sini berarti perintah atau cloud 4 ini sudah bisa menggunakan perintah sudo. Seperti itu. Gitu ya. Berhasil ya. Oke. Saya kira terkait dengan user ini sebenarnya cukup banyak yang perlu kita pelajari, tetapi saya mengambil beberapa bagian yang saya anggap penting dulu ya. Nantilah setelah kita praktek ke depannya, kalau kita ketemu teori-teori yang perlu menambah pembahasan user nantinya, ya saya akan tambahkan di penjelasan-penjelasan berikutnya. Seperti itu. Sumbernya silakan Anda cek di sini kalau mau mau lihat rujukan saya tadi ya, rujukan dari materi ini. Kemudian insyaallah kita lanjut perintah dasar Linux di materi berikutnya. Kenapa? Karena
Manajemen server itu butuh kemampuan untuk berpindah direktori, mengedit file, ya, kemudian merestart service dan lain-lain. Sehingga kita butuh beberapa perintah-perintah yang kita perlu gunakan nantinya. Jadi ada memang perintah yang harus kita tahu kalau kita ingin memanage sebuah server. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.